tentang keilmuan sanad, keilmuan para muassis NU. Sangat sedikit sekali. Sehingga mudah kita itu diberi berita-berita, diberi hal-hal yang seperti ini, akhirnya banyak yang percaya. Jadi ya, kesempatan kali ini, bagaimana kita menyikapi ya, sebelum nanti mungkin hanya ada, karena waktunya cuma setengah jam ya, ini mungkin hanya, memang ini di muqaddimah Qanun Asasi yang mungkin Al-Fakir baca nanti, dan itu sangat mengena sekali. Jadi kalau kita nanti sudah memahami itu, insya Allah kita tidak mudah percaya dengan hal-hal tersebut. Jadi memang sikap kita sekarang pertama, kita cross check dulu sebagai umat Islam, sebagai warga Nahdien. Benar nggak berita itu yang disampaikan? Ceramah yang disampaikan itu, walaupun mungkin itu dari kalangan orang yang mengaku NU, yang membawa bendera NU di belakangnya, lalu mengatakan tidak ada sanad dari keilmuan Hadratul Syekh Bahasim Asy'ari kepada Sadah Ba'alawi, itu paling tidak kita sejenak memikirkan. Lalu kita mencari referensi yang ada dalam kitab-kitab Bahasim dan semua dalam kitab-kitab ulama Nusantara. Biar kita tidak hanya katanya, tidak mengikuti seperti Komal ini apa yang kita sampaikan, lalu mereka hanya katanya. Paling tidak kita ini sudah bisa mengambil, ya. Kita tidak harus beli kitabnya di media online banyak, tapi kalau memang kita ingin tahu yang sesungguhnya, itu sudah banyak ya, sudah banyak di media-media, baik kitab-kitab yang dijual, tinggal kita ada kemauan enggak kita ingin mengetahui hal itu. Jadi walaupun kita mungkin bisa memaparkan seperti ini yang memang ada manfaatnya, tapi kalau mereka sendiri para warga Nahdien itu hanya sekedar mendengar ya, tidak mau secara dalam untuk membuktikan benar atau tidaknya, ya sulit untuk dihindari mereka itu bisa menangkal tentang kabar-kabar yang beredar seperti ini. Jadi memang kesalahan kita warga Nahdien itu dari dulu terlalu euforia, terlalu bangga dengan NU, tetapi sangat minim sekali tentang pengetahuan tentang ke-NU-an kita, sehingga mudah banyak yang percaya tentang hal-hal yang menyudutkan atau yang melenceng dari NU itu sendiri ya. Gitu ya. Itu jadi poinnya, kita ini referensinya ada, tinggal para pendengar umat Islam warga Nahdien mau nggak untuk betul-betul mengkaji tentang sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara. Oke. Ini Al-Fakir ada beberapa ya dari kitab yang sumbernya itu saling berkaitan, paling tidak ini dari Muktamar Ilal Muktamar yang insyaallah akan Al-Fakir baca. Mungkin juga ini nanti yang mau, ini sudah banyak di online ya, ini sudah Al-Fakir 1 tahun yang lalu. Ini juga sama, ini yang keluaran Tebu Ireng ya, yang dari Kiai Abdul Hakim Mahfud yang terkenal dengan Gus Kikin. Di sini juga menceritakan tentang sanad keilmuan Bahasim Asy'ari dengan kepada Sadah Ba'alawi. Ini langsung dari Tebu Ireng ya. Dan ada lagi di kitab yang juga dikeluarkan dari cucu Hadratul Syekh sendiri, di sini ada. Ya, kita menunjukkan biar umat Islam warga Nahdien itu biar nanti bisa mencari sendiri. Di sini kita hanya mengantarkan, kita memberitahu, di sinilah letak sebenarnya masalah kita harus kita pecahkan. Jadi kita harus sumber dari kitab-kitab yang ada dari ulama-ulama kita. Jadi bismillah ya. Bubuk saya udah lengkap udah. Host, ini waktunya tinggal berapa menit, Host? 10 ya? Ada Enggak Ustadz, Ustadz Natasyarraf
Masih ada 20 menit lagi, kalau sekiranya antum mau menambahkan lagi tafadhol. Tafadhol Ustaz. Ya. Itu cuman garis besarnya aja Ustaz. Kalau garis kecilnya tafadhol. Ya, ini pertama ini yang beliau sampaikan dalam Qanun Asasi ya. Yang banyak yang disampaikan juga pernah disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, disampaikan oleh Gus Yahya, juga disampaikan oleh Ki Said Akil Sirot. Memang ini adalah pintu utama kita masuk di NU. Kita masuk memahami keilmuan ulama Nusantara. Beliau mengatakan, "Faya ayyuhal ulama wasadatul atskiya min ahli sunnati wal jamaah, ahlil madhahibil arba'ah." Wahai para ulama dan juga para sadah al-atskiya min ahli sunnah wal jamaah, ahlil madhahibil arba'ah, antum qad akhadtum uluma mimman qablakum. Ini kata Bahasim Asy'ari, kalian semua betul-betul ya, sungguh-sungguh telah mengambil keilmuan dari orang-orang sebelum kalian. Wa man qablakum, dan orang sebelum kalian lagi, mimman qablahu, dan sebelumnya lagi, bittisalis sanadi ilaikum, dengan tersambungnya sanad kepada kalian semuanya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan lihatlah kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Fa antum khazanatuha wa abwabuha, kalian adalah sebagai gudangnya ilmu dan juga pintu-pintu ilmu itu. Wala ta'tul buyuta illa min abwabiha, jangan sekali-kali kalian mendatangi pintu atau mau masuk ke pintu ilmu itu kecuali melalui pintu-pintunya. Faman ataha min ghairi abwabiha summiya sarikon, barang siapa yang mendatangi rumah tanpa melalui pintunya maka dikatakan pencuri. Barang siapa mencari ilmu tanpa melalui pintu ilmu tersebut, maka ini adalah sebuah ilmu yang tidak ada sanadnya. Jadi dalam hal ini yang terjadi saat ini ya. Jadi saat ini terjadi sebuah ikhtilaf kan ya, sebuah ikhtilaf. Ada sekelompok orang mengaku NU ya. Tapi jalur keilmuannya tidak sama dengan yang Bahasim Asy'ari sampaikan. Tidak mengambil dari mimman qablakum bittisali sanad, maka ini sarikon. Orang ini adalah pencuri, pengkhianat, bukan hanya pencuri, pengkhianat ilmiah yang mengatasnamakan NU, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana cara kita memverifikasi kalau mereka-mereka ini tidak sama dengan para pendiri kita, para muassis-muassis Nahdlatul Ulama kita? Nah, inilah butuhnya kita mempelajari banyak kitab-kitab yang harus kita ketahui dalam keilmuan ulama-ulama Nusantara. Nah, dari muqaddimah yang beliau sampaikan ini, umat Islam khususnya warga Nahdliyin harus hati-hati. Jangan hanya orang karena memakai baju Nahdlatul Ulama NU, memakai topi NU, membawa bendera NU, mengatasnamakan NU, tapi tentang keilmuannya tidak bersanad kepada muassis NU, jangan langsung dipercaya, di cross check dulu. Kalau memang tidak sama, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena NU inilah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkuat, khususnya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jika kita mengikuti orang-orang yang seperti itu, maka kita juga akan ikut meruntuhkan keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam hal apa yang telah disampaikan
dalam polemik nasab ini, khususnya yang sekarang sudah merambah kepada sanad keilmuan ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi. Jangan percaya, walaupun mereka itu mengatasnamakan apapun, kalau sudah mengatakan tidak ada sanad Mbah Hasyim Asy'ari, tidak ada sanad ulama Nusantara kepada Sadah Ba'alawi, jangan dipercaya. Ya. Jangan dipercaya, karena ini bukan ittisal ya. Sanadnya tidak ittisal. Itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah keluar dari NU. Lalu buktinya di mana? Ya. Buktinya mana kalau ulama NU khususnya Mbah Hasyim Asy'ari itu mempunyai guru yang dari Sadah Ba'alawi, ya. Yang ini buku pertama dulu, yang ini sangat wajib kita sebagai pemuja, pecinta ulama Nusantara harus mempunyai ini. Tinggal klik di keranjang kuning, tapi keranjang kuningnya siapa ya? Ini banyak ya. Ini semua, jadi harus tahu ini. Kalau belum mempunyai ini, jangan ngaku-ngaku dulu lah, biar ndak malu-maluin NU ya. Di sini ya, di buku ini di halaman depan ya, agak depan. Di halaman 17 sampai halaman 18, buku ini ditulis oleh cucu dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Beliau mengatakan, selain aktivitas yang disebutkan di atas, ini banyak tadi yang di depan ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Guru-guru Kiai Hasyim Asy'ari selama di Mekah antara lain: 1. Syekh Su'aib bin Abdurrahman, Syekh Mahfud At-Turmuzi, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Amin Al-Atar, Syekh Ibrahim Al-Arab, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Rahmatullah, dan Syekh Bafadol. Sejumlah sayyid yang juga menjadi gurunya antara lain: Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Sultan Hasim Al-Dagistani, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atos. Ini ya, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atos Ba'alawi, Sayyid Alwi As-Segaf Ba'alawi, Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsi Ba'alawi, yang saat itu menjadi mufti di Mekah. Dan di antara mereka ada 3 orang yang sangat mempengaruhi wawasan keilmuan beliau, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa? 1. Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf. Ini guru utama atau guru yang sangat mempengaruhi keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari. Pertama, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf Ba'alawi kan ini. Sayyid Husain Al-Habsi Ba'alawi, dan Syekh Mahfud At-Turmuzi. Ini buku ini dikeluarkan oleh cucunya dari Tebu Ireng. Lalu kita sebagai umat Islam warga Nahdliyin mau percaya yang seperti apa lagi? Kalau ada orang yang mengatakan NU tapi menghilangkan sanad dari Mbah Hasyim Asy'ari kepada para Sadah Ba'alawi. Nah, inilah yang diperlukan oleh umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Ayo kita baca, ayo kita belajar, ayo kita ngaji, gitu ya. Jangan hanya mengikuti framing-framing, narasi-narasi yang di situ malah akan menghancurkan NU dan juga akhirnya akan menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akan membuat kita hanya berkutik pada pertengkaran-pertengkaran liar yang akan merugikan kita semuanya. Ini satu dari buku ini. Ini yang dari Mbah Hasyim Asy'ari. Di sini di buku yang dikeluarkan oleh Pondok Sidogiri ya. Ya. Di sini judulnya Kiai dan Habaib. Di sini semua ulama Nusantara, mulai dari Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Tarmaz, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, semua ulama-ulama kita di sini saling berhubungan dengan habaib, saling beristifadah, saling berguru menjadi murid, berguru menjadi murid.
dan di sini referensinya semuanya ada. Jadi ya, kita semuanya ya. Ini khususnya kan ini yang bahasa Indonesia ya. Ini diambil dari kitab-kitab yang klasik yang berbahasa Arab. Di sini sudah ada catatan kakinya. Jadi semuanya ini bisa diverifikasi tentang kebenarannya apa yang telah ditulis di sini oleh para ulama-ulama kita. Mungkin ini sudah ada setengah jam ya. Mungkin setelah ini monggo yang mungkin dibuka tanya jawab ya. Semoga apa yang Al-Fakir paparkan dengan bukti-bukti yang ada tentang sanad keilmuan ulama Nusantara khususnya Mbah Hasyim Asy'ari bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita sebagai warga umat Islam yang ada di Nusantara ini tidak mudah terpengaruh dari beberapa narasi yang ingin menghilangkan sanad keilmuan, bahkan ingin menghilangkan marwah ulama-ulama kita di Nusantara ini. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza Ustaz Adi atas pemaparannya, sangat jelas sekali. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab yang melengkapi nanti materi yang telah beliau sampaikan. Untuk pertanyaan nanti, setiap satu penanya hanya satu pertanyaan saja, dan kami dahului dari peserta yang ada di atas dulu, sebelum nanti yang ada di bawah boleh minta naik gantian dengan yang di atas. Kemudian tidak ada tanya balik kecuali diizinkan untuk memperjelas pertanyaannya mungkin. Itu saja. Jadi monggo kita mulai dari siapa duluan yang akan bertanya ini. Mungkin di atas dulu, boleh open mic-nya teman-teman semuanya, para guru yang ingin bertanya siapa dulu, silakan. Mungkin anak itu Afwan minta maaf sebelumnya. Ismil Mubarak Zaki Al-Madihij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zaki. Jadi begini Ustadz, apakah dengan adanya real seperti itu, kan kita semua tahu bahwa semua ini adalah fakta ya, fakta yang antum sampaikan itu ada guru, ada referensinya, ada kitabnya, bahkan ada bukunya seperti itu, terjemahannya pun ada. Nah, apakah yang selama ini tim sebelah, isi orang sebelah itu memframingkan bahwa mereka secara tidak langsung menafikannya dengan cara seperti ini. Mereka dengan asas husnuzon aja Ustadz. Husnuzon bahwa guru mereka itu mengambil guru dengan Sada Ba'alawi itu dengan asas husnuzon. Karena enggak dalam artian tidak mengakui mereka, narasi mereka seperti itu Ustadz. Tidak mengakui bahwa Sada Alawi itu min dzurriyyatir Rasul. Dengan dalil apa mereka mengatakan hal tersebut? Dengan mengatakan bahwa dalil tersebut adalah husnuzon dengan guru. Jadi bagaimana Ustadz, tanggapan Ustadz itu mengenai hal tersebut? Apakah sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari itu berhusnuzon, cuma berhusnuzon dengan Sadah Ba'alawi yang notabene adalah gurunya. Apalagi disebutkan di situ kan, antum menyebutkan bahwa Ali bin Muhammad As-Segaf itu yang mempengaruhi keilmuan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin itu saja Ustadz. Oke, baik. Silakan Kiai, apakah itu selama ini kita mengakui ketersambungan sanad Ba'alawi dengan ulama di Nusantara berdasarkan husnuzon aja, atau memang ada buku yang mungkin antum bisa tunjukkan tadi yang pernah antum paparkan yang barusan? Monggo Kiai. Ini pertama, ini masalah husnuzon itu tentang tersambungnya nasab ya, bukan sanad ya. Zaki? Marhaba Ustadz, marhaba. Iya, benar Ustadz. Dalam artian kan iya, berarti kalau seperti itu Ustadz, ya bagaimana prasangka itu kan? Ini kan sudah prasangka kan, dalam artian
ya udah kalau kalau misalkan bukan Ba'alawi ya sudah gitu kan, nggak mungkin kita mengatakan bahwa seperti itu kan sekaliber Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Begini ya Habib ya. Pertanyaan antum ini ada dua hal. Satu, kalau masalah sanad keilmuan itu bukan husnudzon. Mereka itu ada yang mengatakan beliau Mbah Hasyim Asy'ari itu sekedar mendengarkan saat bertemu dengan salah satu habaib di sana. Jadi kalau hanya sekedar bertemu lalu menceritakan hadis itu bukan berguru, bukan mengambil sanad, hanya mendengarkan saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu pun sebenarnya kalau kita teliti itu sudah masuk pada ranah itu melecehkan Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Ini tentang sanad keilmuan. Yang kedua, beliau orang-orang itu mengatakan bahwa ulama-ulama kita khususnya Mbah Hasyim Asy'ari itu hanya berhusnudzon tentang sanad tentang nasab, ketersambungan nasab dari Sadah Ba'alawi. Ya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui tentang ilmu nasab. Ya. Ilmu nasab itu apakah ilmu yang qat'i? Apakah ilmu nasab itu ilmu dzon? Nah, itu nanti mungkin yang lebih bisa menerangkan Ustadz Ibnu Khaldi ya. Jadi kalau yang mengatakan ini adalah memang adalah tentang dzon yang juga pernah disampaikan oleh Gus Yahya yang nanti itu akhirnya akan kepada husnudzon. Apakah husnudzon itu tidak dipakai sebagai hukum ya untuk dalam penetapan nasab, pengakuan nasab dalam ilmu nasab ini? Walaupun bahasanya ini adalah ilmu dzon ya, tapi ini apakah dipakai dalam kaidah keilmuan nasab? Itu yang perlu kita pahami. Ya, ternyata dalam ilmu nasab ini tentang ketersambungan, tentang penetapan nasab yang dikatakan katanya dalam fikih itu dzon, tingkat dzonnya itu bisa untuk penetapan nasab, termasuk surah wal istifadhah. Kenapa dzon? Ya karena tidak diketahui saat betul-betul ketersambungan dari beberapa masa. Yang diambil hanya surah wal istifadhah. Yang terbanyak dalam nasab itu surah wal istifadhah. Itulah yang dinamakan nanti akhirnya sebagai husnudzon. Itu sah. Dan itu memang cara berlakunya dalam ilmu nasab. Ya. Cara kerjanya ilmu nasab memang seperti itu. Tidak salah kalau mereka menyalahkan dzon itu, husnudzon itu tandanya mereka yang menyalahi tentang ilmu nasab. Kalau mereka yang mengatakan mungkin tidak paham, bisa saja. Tapi kalau umat Islam yang secara umum mengatakan itu hanya dzon dan dzon itu salah, ya karena tidak tahu tentang ilmu nasab. Kalau mereka yang sudah alim tapi mengatakan hal seperti itu, ini ada indikasi lain. Kenapa mereka mengatakan memojokkan tentang husnudzon tersebut? Mungkin begitu, Sayyid ya. Iya, barakallahu fiik. Jadi Ustadz, sebelum kita lanjutkan, ini pembahasannya mengenai sanad ya. Iya. Kita nggak, yang lain yang menyampaikan itu. Oke, kita lanjut ke penanya yang kedua. Tapi sebelumnya, Said Jack, Dr. Jack, apakah sudah jelas ya? Yakfi, syukron Ustadz. Syukron, terima kasih. Baik. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, dimulai dari Amimus, Koale, kemudian Ustadz siapa ini yang tulisan Arab di bawah ini? Ustadz Arab ya? Bang Emir. Nukhodi. Bang Emir. Ustadz Emir. Assalamualaikum Ustadz. Oh ya. Ustadz Kolbi. Amimus, monggo Amimus. Ya, Ustadz Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dia itu seorang sebelah bilang cuman itu hanya mendatangi seseorang yang alim ataupun guru, itu apa tidak disebut berguru juga gitu Ustaz? Karena ilmunya kan dimasukkan juga tuh dari gurunya tuh memberikan kepada kita ya kan, begitu Ustaz. Yang sebelah kan cuma mengatakan itu cuma nyambangi doa gitu.
Ustaz. Iya, iya, iya. Iya, fadhol Ustaz. Itu aja sedikit. Ya, Habib. Nah, makanya Ana sampaikan, sebenarnya mereka mengatakan hal itu sudah, menurut Ana, sudah lama Ana sampaikan, mereka itu sudah lama mengatasnamakan NU ya, mengataskan ulama NU, tapi sebenarnya mereka itu sudah lama telah menghinakan, mencidrai NU itu sendiri, bahkan mencidrai, menghinakan muasisnya dengan mengatakan beberapa hal tentang NU yang sebenarnya di NU tidak seperti itu, khususnya dalam hal sanad ini. Mereka mengatakan itu tidak berguru, hanya datang, hanya cerita hadis, kan begitu. Padahal kalau kita melihat dari teksnya yang ada di salah satu kitab di apa itu yang di kata Gus Rumel itu, di situ kan hadasana Sayyid Husain, kan begitu. Hadasana Sayyid Husain Al-Habsi. Itu kan hadasana kan menyampaikan hadis. Kalau sudah menyampaikan hadis sampai beberapa kalimat, bukan hanya beberapa huruf tapi beberapa kalimat yang disampaikan, kok bisa-bisanya mereka mengatakan itu tidak sebagai guru, ya, tidak ngaji. Padahal kata Sayyidina Ali itu gimana, anak abduman man allamani walau biharfan, walau harfan, kan ya, harfan wahidan. Jadi satu huruf saja itu sudah, kita itu sudah menjadi muridnya, apalagi satu hadis ya. Kok mereka itu mengatakan bukan berguru. Nah, ini adalah, kalau kita lihat di muqaddimah Qanun Asasi tadi, ya inilah yang dikatakan orang yang menyampaikan ilmu, mengambil ilmu tanpa pada pintunya, nah, syarikon, bahwa syarikon, maling ini. Inilah yang sedang dipertontonkan, yang sedang diberikan kepada umat Islam, khususnya warga Nahdliyin. Begitu ya Habib, afwan. Marhaba. Ya, Gimana Mimus? alhamdulillah. Jadi kita paham, kalau kita mendengarkan sesuatu daripada Ustadz itu, kita terserap di hati kita, itu berarti kita berguru kepada dia, begitu. Kadang-kadang orang menantikan, oh itu bukan guru saya cuma mendengar doang, gitu. Itu yang masalahnya. Terima kasih Ustadz tadi. Foto yang lain. Ya, selanjutnya kita ke penanya berikutnya, Ko Ale, Ustadz Emir, Ustadz Ibnu, sebelum ke host. Ya, siapa yang dulu nih? Ya, Ustadz Emir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz Adi, kebanyakan sebenarnya yang dikatakan sama Amin tadi, cuman hanya bertemu menceritakan hadis seperti yang antum bilang itu, kalau yang di kitab Ziyadat Ta'liqat tadi kan. Jadi taklikat ya. Ziyadat Ta'liqat. Nah, itu kan sebenarnya memang ada kata hadatsana. Cuman yang saya pengen tanyakan gini, ketika mungkin kalau memang Hasyim Asy'ari ini berguru kepada Habib siapa tadi yang dijelaskan, apakah ada di dalam buku yang dicetak tadi itu spesifik menerangkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini berguru kepada, contohlah umpamanya ya, Said Alwi bin Ahmad Segaf, itu dia berguru apa? Maksudnya belajar dalam bidang ilmu apa? Terkadang kita terjebak dalam masalah itu. Oh enggak, itu cuma perlu diverifikasi lagi. Nah, ketika ditanya Mbah Hasyim ini belajar apa, maksudnya keterangan yang lebih spesifik lagi ketika ada Mbah Hasyim ini belajar kepada Said Alwi bin Ahmad Segaf tadi itu. Cuman itu aja pertanyaan spesifik masalah keilmuannya, belajar apa. Ya, syukran. Sebenarnya Ana punya buku satu lagi yang itu terperinci tentang belajar ilmu apa saja Mbah Hasyim Asy'ari, terus semua ulama Nusantara kepada Sada-Sada Ba'alawi ini ada, ya. Ya, karena
berhubung satu hari ini ndak ada waktu untuk duduk mencari ada di mana, itu belum ketemu. Memang, tapi yang terbanyak kalau ulama Nusantara itu belajar kepada Saddah Ba'alawi, yang terbanyak itu memang ilmu hadis. Yang terbanyak ilmu hadis. Bahkan itu dalam serah yang kemarin anak baca ya, bukunya mungkin di Muktamar Ilmu Muktamar juga, itu sanad Ali ya, sanad Ali itu sebuah salah satu hadis ya, hadisnya ini anak baca. Ya. Dalam hadis ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabuhu ya'khuduna bi sunnatihi ila akhirih, dan juga hadis la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina al ay muta'awinina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun ay ghalibun 'ala man khalafahum. Ini adalah hadis yang sangat derajatnya Ali ya. Derajat Ali itu kan derajat yang tinggi, maksudnya sanadnya, jalur sanadnya itu sangat dekat kepada Nabi Muhammad perawinya. Ini didapatkan dari Sayyid Husain tadi Al-Habsyi. Ini keterangan dari beliau sendiri, dari Bahasim As'ari. Kalau yang lain-lain itu di buku yang satunya, itu memang kebanyakan ulama Nusantara itu ilmu hadis yang dipelajari dari Saddah Ba'alawi, khususnya dari Sayyid Husain ini. Dan ini hanya satu ya yang ada di sini, yaitu tentang Bahasim As'ari, dapat sanad Ali dari Sayyid Husain Al-Habsyi dalam dua hadis ini. Gitu ya Habib. Barakallahu fikum. Monggo Ustadz Emir, ada mau lanjut, mau diperjelas mungkin? Oh, cukup. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, ada sedikit info bahwa Ustadz Adi ini memang kami beritahukan itu H-1. Jadi persiapan beliau memang minim sekali karena H-1, karena pemateri awal itu berhalangan. Jadi H-1 alhamdulillah beliau bersedia untuk mengisi, alhamdulillah, sehingga acara ini tetap berjalan. Jadi insya Allah ke depan kita minta kepada para guru-guru untuk bersedia mungkin memberikan ilmunya untuk kita di sini. Itu mungkin. Selanjutnya kita ke Koale atau Ustadz Ibnu. Sebelum yang baru naik Ustadz Kholu, Ustadz Wahid. Monggo, siapa yang duluan, Ustadz Ibnu atau Koale? Silakan. Pertanyaannya udah ditanya tadi sama Mimus tentang keilmuan. Lanjut. Yang lain nggak ada. Lanjut. Baik, nanti kita pindah ke Ustadz Ibnu dulu karena beliau naik lebih dulu dari sebelum Ustadz Kholu. Silakan, monggo Kiai Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa istifadah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Arifin tadi, dan banyak hal yang saya dapatkan. Tentunya di dalam apa yang beliau sampaikan sebetulnya sudah mewakili dari apa itu kerancuan-kerancuan terkait dengan keguruan para masyaikh di Nusantara ini kepada para habaib min sadati Ali Ba'alawi. Hanya saja yang perlu saya tanyakan di sini adalah satu hal yang sering menjadi rumor di kalangan mereka, ialah apakah sanad guru tersebut bisa dijadikan sebagai alat tambahan untuk menguatkan terhadap persaksian mereka terhadap nasabnya.
artinya secara ikhtisar, pertanyaan saya, apakah ada korelasi antara berguru dengan mengakui nasab beliau? Karena ini sangat penting terkait dengan pembahasan nantinya ke husnudzon. Dengan penjelasan dari pertanyaan ini, insya Allah itu mewakili semuanya. Nggih, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sebelumnya karena ini tugas ya sebenarnya beliau a'lam wal 'allamah ya minni. Beliau anak ini termasuk pengagum beliau luar biasa, Ustaz Ibnu Khaldi ini. Kajian-kajiannya kalau ndak sibuk pasti anak mengikuti kajian apapun, karena beliau sering live itu, ngaji-ngaji itu di live. Masya Allah, beliau ini betul-betul ulama muda yang sangat luar biasa. Memang betul Ustadz, ini sudah lama kita ketahui. Jadi tentang sanad ini, apakah bisa menguatkan sanad ilmu ini, bisa menguatkan tentang nasab yang gitu. Jadi kalau sudah beliau itu bersanad kepada Ba'alawi, apakah secara otomatis juga beliau itu mengakui bahwa Sadah Ba'alawi itu min dzurriyyati Rasul, kan begitu? Karena mereka pasti membedakan antara sanad dengan nasab, ya, antara sanad dengan nasab. Padahal sanad ini, ilmu sanad ini lebih ketat, ya, lebih ketat daripada ilmu nasab. Jadi kalau mereka meragukan, kalau sudah ada seorang ulama dari kita itu sudah bersanad dengan Sadah Ba'alawi, beristifadah, mencari keberkahan dan juga keilmuan dari beliau, kalau mereka itu masih meragukan, ini tidak, mereka itu tidak memahami tentang ilmu hadis, ya, ilmu sanad. Jadi tidak mungkin seorang guru dari kita ulama Nusantara yang luar biasa itu berguru pada orang yang tidak sikoh, ya, berguru pada orang yang sanadnya tidak nyambung, karena sanad ini yang paling kuat daripada, lebih kuat daripada nasab. Jadi secara singkatnya, kalau sanadnya mereka sudah jelas, sanad keilmuannya sudah betul-betul dipegang, apa-apa yang dikatakan oleh sahibus sanad ini, gurunya ini, mereka itu sudah memang membenarkan. Yang menempel pada gurunya yang diambil sanadnya, beliau sudah membenarkan. Jadi betul yang Syekh Nawawi katakan dalam kitabnya itu, Akramuna itu Al-Habib Abdullah itu. Nah, jadi kata-kata Habib itu secara otomatis betul-betul diakui dan dipercayai oleh Syekh Nawawi. Begitu juga sanad-sanad ilmuwan, Mbah Hasyim Asy'ari ini, Sayyid Husain itu sebagai Sayyid, itu betul-betul dipercayai. Bukan hanya mengambil sanadnya, karena sanad ini lebih kuat daripada nasab. Makanya kalau dalam hadis itu ada kullu nasabin wa sababin munqatun yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi, yang dimaksud ini, salah satunya yang dimaksud sanad ilmu ini. Jadi kalau mereka mengatakan itu kan hanya sanad ilmu, nasab kan belum tentu juga mengakui, nah itu salah. Dia tidak memahami tentang sanad keilmuan dalam ilmu hadis. Mungkin begitu Ustadz Khaldi, ngapunten ya, itu karena pernah membahas sedikit dulu. Barakallahu fiik. Ustadz Ibnu Khaldi, ada yang mau tambahkan Ustadz Ibnu? Ya, monggo ditambahkan Ustadz, ya, disempurnakan Ustadz. Masya Allah, sangat jelas, sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjut ke penanya, minta teman-teman yang dibawa untuk menguatkan room ini supaya lebih kuat, tidak terganggu dengan hal-hal yang kita khawatirkan. Dan bagi yang mau naik, silakan naik, bisa kita gantian. Baik, kita pindah ke Ustadz Khalu.
Monggo yang mau ditanyakan Ustaz Khalus ini Habib Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak telat ini. Siap. Kondisi. Iya, Ustaz. Monggo Ustaz Khalus. Ini kami mau tanya sependapat dengan typingan dari Habib Sami yang mengatakan bahwasanya apakah ada penjelasan tentang putusnya sanad keilmuan atau ikhtilaf dalam putusnya sanad keilmuan. Di sana apakah ada? Bahasanya dalam masalah hadis, bahasanya adakah jarhu wa ta'dil di sana dalam pemutusan sanad keilmuan ini? Dan itu apakah harus ada penguat untuk putus dan tidaknya sanad tersebut? Seperti itu. Langsung ya ini ya. Nah, boleh langsung. Ya, ini pertanyaan tentang jarh wa ta'dil ini yang memang tentang sanad ya, tentang perawi-perawinya yang mungkin mereka memang masuk ke situ. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang sudah disampaikan oleh ulama kita Basim As'ari dan juga Syekh Nawawi, itu mereka memang berperan sebagai menjarah wa ta'dil mereka. Jadi bahkan mereka mengatakan, oh itu yang mengatakan bukan Syekh Nawawi, itu yang mengatakan itu Habib Abdullah sendiri, itu hanya mengutip. Nah, lalu yang satunya hadasanahu, itu kan kalimatnya seperti ini. Dan mereka memang mengkorek itu karena ada jalan di situ untuk menyamakan dengan jarah ta'dil dalam ilmu hadis. Jadi tapi ya tidak segampang itu juga, itu yang lebih paham nanti Ustadz Ibnu Khaldi. Jadi sebenarnya mereka itu hanya mengelabui saja. Jadi sesuatu yang sudah dikuatkan, sudah ditulis, sudah diakui, itu hal yang sudah bisa kita ikuti itu. Jadi kalau mereka mengkorek-korek hal itu untuk berusaha jarah ta'dil di situ, ya itu memang permainan mereka. Ya memang kalau kita nggak tahu, nggak paham, ya umat Islam khususnya warga Nahdliyin ya bisa ikut di situ karena ya terlihat alim kan di situ. Jadinya memang kita tidak tidak menyalahkan 100% pada umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Memang mereka itu pakarnya di situ dan memang bagaimana umat Islam yang awam itu bisa terpengaruh. Masalahnya memang di situ. Jadi memang harus banyak-banyak hal-hal seperti ini, diskusi, kita betul-betul membedah keilmuan sehingga menjadi penyeimbang informasi yang mereka dapatkan dari kelompok-kelompok tersebut. Begitu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz Adi. Selanjutnya Ustaz, mungkin Ustaz Khalu mau di ini ada di pelengkap atau gimana, mau tanya balik atau gimana Ustaz Khalu, atau cukup? Saya ambil cukup dulu, nanti mungkin ada di selanjutnya aja Amiji. Ya. Jazakumullah. Jazakallah Ustaz Bayakum. Habib Sami, monggo Habib Sami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ana itu, apakah ada yang bisa memutus sanad keilmuan, Ustaz? Itu aja insyaallah. Jazakallah khair. Ini yang tadi ya. Aja, oh iya, tadi dibacakan oleh monggo untuk sanad keilmuan, apakah ada yang bisa memutus sanad keilmuan ini ya? Nah, ini
eh, pernah ana mendengar juga ya, referensinya belum ana dapat saat itu. Jadi ana kalau untuk memutuskan sanad, apa-apa saja yang menyebabkan sanad itu terputus, ana tidak berani. Ini ana minta tolong ke Ustadz Ibnu Khaldi. Beliau, masya Allah, beliau yang paham. Monggo. Baik, karena ada pertanyaan yang dipersilahkan oleh Pak Kiai untuk Ustadz Ibnu, maka ini narasumber punya kuasa untuk memberikan wasilah, memberikan kesempatan untuk peserta untuk melengkapi gitu, saling menyempurnakan. Monggo Ustadz Ibnu, ada yang mau tambahkan Ustadz Ibnu? Pemutusan sanad keilmuan. Sanad, Ustadz Ibnu. Yang dimaksud memutuskan sanad keilmuan itu apa maksudnya? Sanad yang sudah tersambung atau yang memang sanad keilmuannya itu inqita? Begini, misalkan saya berguru dengan si fulan, dan si fulan ini berguru dengan si fulan dan terus menerus sampai Mu'tazilah, sampai Rasulullah. Apakah sanad keilmuan tersebut bisa terputus dengan sesuatu hal? Dan kalau terputus misalkan terus kita melanjutkan dengan kajian tersebut, apakah sanad kita ini bersambung kepada syaitan atau seperti apa? Karena kita tahu bahwasanya orang yang memberikan ilmu tanpa ada sanad keilmuan, maka gurunya adalah syaitan. Fadol, Ustaz. Ya Ibnu. Yang perlu kita fahami sebetulnya di istilah sanad itu sendiri. Sanad itu kan merupakan silsilatur ruwat, artinya mata rantai para rawi untuk mengantarkan dari satu rawi ke rawi yang lain. Jadi sanad itu merupakan status yang disematkan apabila itu melengkapi syarat-syarat yang sudah disebutkan. Syarat-syaratnya itu adalah ittisalur rawi, rawinya itu muttasil dengan rawi yang lain, itu sudah dikatakan muttasil sudah. Meskipun nanti bisa berpengaruh di kabar yang disampaikan, tapi itu tidak menghukumi terhadap munqati. Cuma nanti bisa berimbas kepada hukum dhaif dan lain sebagainya. Kalau untuk ittisalnya tidak akan terpengaruh, karena itu sudah status yang sudah melekat. Dan ketika kita membatalkan status yang sudah melekat ke ittisalannya, maka sama halnya kita melakukan kebohongan dengan mengatakan sesuatu yang sudah sore, sudah jelas itu tidak ada. Seperti itu mungkin. Barakallahu fiik. Silakan Kiai Ustadz Adi. Ya, mungkin ini melanjutkan dari yang Sa'il tadi yang bertanya itu. Kemungkinan kasusnya begini Ustadz Khaldi. Kita sebagai santri ya, dari guru kita, karena satu atau dua sebab itu kita berpisah dengan guru kita, berbeda pendapat. Apakah yang kita pernah berguru pada guru kita ini, karena kita sudah berbeda pendapat, berseberangan, apakah sanad itu mungkin yang dimaksudkan bisa terputus gitu? Ustadz Khaldi, yang anak tangkap begitu mungkin dari tadi pertanyaan itu. Saya nggak paham terhadap pertanyaannya, saya nggak paham. Begini ya. Begini, mana perlu jelas. Misalkan kita ini adalah salah satu santri di suatu tempat dan kita ini punya guru yang sanad keilmuannya itu Mu'tazilah sampai Rasulullah, baik ilmu apapun itu. Dan ternyata kita keluar dari pondok tersebut dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, apakah sanad yang sudah kita dapatkan itu terputus?
Ya, ya, durhaka sama guru maksudnya. Oh, gini. Untuk sanatnya tetap tidak terputus. Sanat keberguruannya tidak terputus. Artinya keilmuan apa yang dia dapat ketika menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh guru, itu betul. Itu bisa dikatakan ketersambungan di dalam sanatnya. Cuma ketika dia menyeleweng daripada apa yang dikiprahkan oleh gurunya, maka di situ dikatakan orang tersebut sudah keluar dari manhaj gurunya. Nah, seperti itu. Namun ketika dia mengutip terhadap perkataan gurunya, tetap itu termasuk daripada kalam gurunya yang melalui orang tersebut. Dan ada yang perlu diketahui juga, bahwasanya penyampaian kabar itu di dalam memverifikasi apakah benar atau tidaknya tersebut, itu terletak pada thiqatur ruwah atau adalatur ruwah. Jadi terhadap sifat pembawa kabarnya yang melekat pada pembawa kabar, bukan terhadap metodologi pembawaan kabar, bukan. Justru yang menyebabkan suatu kabar itu nanti dipercaya atau tidak, itu terletak pada sifat pembawa kabar, bukan bagaimana dia mendapatkan kabar. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz Adi, mungkin mau disempurnakan atau mau ditambahin sebelum kita lanjut ke acara yang selanjutnya? Ya, mungkin cukup kalau masalah pertanyaan yang terakhir tadi itu betul ya. Kita sepakat kalau memang secara sanad tidak terputus. Cuma kalau memang katakanlah tidak apalagi su'ul khotimah itu ya, itu memang mungkin dari keberkahan yang ada itu akan bisa hilang, atau bahkan ada hal-hal sesuatu yang mudarat kepada santri yang durhaka kepada gurunya tadi, walaupun sanad keilmuannya tetap tersambung. Ya, begitu. Barakallahu fiik, jazakumullah Ustaz. Mungkin ada host yang mau disampaikan, ada yang mau tanyakan host sebagai tuan rumah. Dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum. Udah Hamijeh semuanya, udah terjawab semuanya Hamijeh. Saya mendengarkan Masya aja. Allah. Barakallah.